Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, ya. Setelah kita tahu bahwa dalam manajemen ada 4 proses, ya, di mana manajemen itu hadir untuk membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Ya, itu tolong dipegang dan dipahami, ya, prinsip itu. Di mana dalam manajemen ada 4 proses. Pertama planning, kedua organizing, ketiga leading, ya, dan keempat controlling. Minggu lalu sudah kita bahas tentang planning. Sekarang kita masuk ke bagian organizing. Jadi kita akan lihat di sini sebenarnya organizing ini cukup luas, ya, luas. Sehingga kita masuk ke bagian pertama dalam organizing, yaitu tentang dasar-dasar dari pengorganisasian. Tentunya yang paling fundamental dari pengorganisasian adalah struktur organisasi itu sendiri. Baik, ya. Apa yang dimaksud dengan organization design atau rancangan organisasi? Ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada judul kita hari ini, itu tentang dasar rancangan organisasi. Ini bagian pertama dari organizing. Kita tahu bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, kita memulai menyusun perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah, kemarin sudah kita bahas, yang pertama, perencanaan adalah menetapkan tujuan. Yang selanjutnya, setelah kita menetapkan tujuan, perencanaan itu juga mencakupi strategi atau cara bagaimana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, ya, itu prinsip utama yang berkenaan dengan perencanaan. Nah, pengorganisasian pada prinsipnya adalah kita mulai melaksanakan apa yang kita rencanakan, ya, pelaksanaan dari semua rencana. Tapi tentunya pelaksanaan itu harus tertata, ya, tertata dengan baik, terkelola dengan baik. Mengapa? Ya karena organisasi itu memiliki struktur, ada tatanan, ya. Ada yang nyebutnya tata kelola, ya. Bahasa Inggrisnya governance, tata kelola. Artinya kita tuh mengatur sedemikian rupa, ya, apa yang kita rencanakan tadi kita implementasikan. Nah, pengaturan itu atau pengorganisasian itu kita mulai dari merencanakan struktur organisasinya dulu. Ya. Jadi bagian pertama adalah tentunya rancangan organisasi, organization design, ya, yaitu proses di mana para manajer membangun, ya, membangun. Kalau belum ada, berarti mereka akan membangun atau membuat. Kalau sudah punya, bisa jadi mereka mengubah. Jadi membangun struktur organisasi atau mengubah struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Artinya mungkin strukturnya sudah ada, namun karena ada perubahan perencanaan, perubahan planning, maka dibutuhkan perubahan pada struktur organisasi. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan rancangan organisasi pada prinsipnya adalah sebuah proses di mana manajer
membangun atau mengubah struktur organisasi. Bagaimana cara kita membuat struktur organisasi tersebut? Maka struktur organisasi itu dibuat ya berdasarkan spesialisasi pekerjaan. Jadi akan muncul istilah yang kedua setelah organization design, yaitu work specializations. Kita lihat misalnya, dalam sebuah struktur misalnya ada ketua, ya, ada wakil ketua jika diperlukan, nanti ada sekretaris, ada bagian sekretariatan, tata usaha, ada bagian pemasaran kalau ini bisnis misalnya, ada bagian produksi kalau dia punya pabrik misalnya, ada bagian pergudangan, ada bagian keuangan, dan sebagainya. Jadi, struktur organisasi itu dibuat karena akan ada pengelompokan pekerjaan berdasarkan spesialisasinya. Jadi apa yang dimaksud dengan work specialization, yaitu komponen dari struktur organisasi yang melibatkan setiap langkah-langkah pekerjaan yang berbeda-beda. Dikerjakan secara terpisah. Ya, dikerjakan secara terpisah. Jadi struktur organisasi yang baik itu yang demikian, bahwa yang ngurusin keuangan nggak campur aduk dengan yang ngurusin gudang misalnya. Ya, itu sebab kenapa perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang lengkap, operasinya jauh lebih baik ketimbang perusahaan-perusahaan yang dalam skala kecil, misalnya masih perusahaan keluarga. Kalau perusahaan keluarga seringkali dia yang ngurusin masalah duit, ya, dia bendaharanya, dia juga yang ngurusin stok barang, nanti dia juga yang jualan, dia yang pemasaran, ya. Orang yang sama juga nanti ngurusin kontrak misalnya, orang yang sama mencari karyawan, dan ya, itu berarti nggak ada spesialisasi, diborong semua. Jadi sekali lagi, rancangan organisasi pada prinsipnya membuat struktur organisasi. Bagaimana struktur dibuat? Struktur organisasi itu dibuat berdasarkan spesialisasi pekerjaan. Apa yang dimaksud spesialisasi pekerjaan? Yaitu memastikan ya, setiap jenis, ya, setiap satu jenis pekerjaan ya dikerjakan oleh orang yang berbeda, campur-campur. Oke, ya. Ada data yang menunjukkan bahwa jika kita bekerja secara spesialisasi, ya, itu akan meningkatkan produktivitas. Akan meningkatkan produktivitas. Jadi semakin spesial pekerjaan kita, semakin spesialis, ya maksudnya, semakin spesialis, biasanya produktivitasnya akan semakin meningkat. Namun ada batasnya. Ketika spesialisasi sudah terlalu spesialis, ya biasanya produktivitasnya justru menurun. Bahasa gampangnya begini aja, kalau kita lihat contoh dokter misalnya. Dokter, kalau dokternya masih dokter umum, yang baru tamat gitu, dokter umum statusnya, dia sih nggak ada spesialisasi. Segala orang sakit intinya dia obatin sama dia. Tapi tentunya keberhasilannya ya nggak terlalu tinggi. Ya kalau sekedar nyembuhkan batuk, pilek, oke lah. Tapi kalau sudah ada orang sakit jantung, misalnya dokter spesialis, ya mungkin nggak bisa. Kemudian dokter itu mulai nanti ada spesialis penyakit dalam. Segala urusan yang ada dalam
badan kita, ya baik jantung, paru-paru, ya misalnya ginjal, ya, perut, ya itu semua pekerjaannya dokter spesialis penyakit dalam. Biasanya dia semakin hebat lah bahasa gampangnya, produktivitasnya makin tinggi. Jadi terpisah antara orang yang sakit mata sama orang yang punya penyakit yang ada di dalam, ya, tubuh misalnya. Tapi kalau dokter spesialisnya sudah semakin spesialis, dia hanya pakar di bidang ginjal misalnya. Maka kalau ada orang sakit paru-paru, dia nggak bisa ikutan mengobatin. Kalau dia itu spesialis bedah, segala bedah, oke, dia bedah. Tapi kalau sudah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi spesialisnya, dia spesialis bedah saraf. Nah, berarti kalau yang dibedah itu saraf, dia ikut. Kalau dia bedah-bedah cuman misalnya ada apa, misalnya ada semacam kayak kutil tumbuh misalnya, ya, atau yalah yang cuman sederhana-sederhana saja dia nggak ikutan. Biasanya pasiennya nggak terlalu banyak seperti itu. Dokter spesialis bedah otak, dokter spesialis bedah mulut. Ya, dia dokter bedah, tapi yang dia khusus hanya untuk membedah mulut. Ya, dia nggak ikutan kalau ada ikut bedah yang lain gitu. Ya, begitu juga di bidang ilmu komputer. Kalau kita itu orang komputer umum, pokoknya asal semua tentang komputer, yalah ikutan gitu. Tapi nggak terlalu banyak ngerti. Ya, nanti seperti misalnya kamu yang apa namanya mahasiswa semester 1 Fasilkom, orang melihat kamu, wah ini anak mahasiswa komputer ini. Tapi yang kamu tahu paling-paling cuma Windows, ya, yang kamu kenal Microsoft Office barangkali, ya. Kan barangkali belum jelas perbedaan antara kalian anak semester 1 SI sama semester 1 informatika atau semester satunya sistem komputer atau teknik komputer, bedanya belum kelihatan. Ya, tapi nanti semakin tinggi semester kamu, bahkan bisa jadi sudah tamat, maka akan ada perbedaan seorang sarjana komputer dan gelar Eskom, alumni jurusan sistem informasi, tentunya harus ada perbedaan yang merupakan spesialisasinya dibandingkan dengan seseorang yang juga gelarnya Eskom, tapi dia dari jurusan teknik informatika. Jadi tentunya seperti itu. Tapi nanti, kalau orang itu sudah sangat spesialis, misalnya habis S1 nyambung S2, S3, gitu. Nah, S3-nya itu biasanya spesifik, ya. Sedikit yang dipelajari tapi mendalam. Jadi dia nggak ikutan banyak-banyak hal biasanya seperti itu, ya. Sehingga tugas kita adalah ketika membuat spesialisasi, mencari titik yang paling optimal ini ada di mana. Titik yang paling optimal. Karena kalau sudah terlalu spesialis pun akhirnya menjadi tidak terlalu baik. Oke, ketika kita membuat struktur organisasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi ketika menyusun struktur organisasi, jadi nanti misalnya kamu ikut dalam sebuah organisasi, sebuah panitia misalnya, ya ketika mau membuat struktur, perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita membuat struktur organisasi dengan tujuan ingin melakukan proses pengendalian. Ya, pengendalian. Memastikan apa yang kita rencanakan dalam planning itu berjalan dengan baik. Itu controlling. Jadi demi melakukan controlling yang baik,
maka sebuah struktur yang baik itu harus kita perhatikan. Pertama adalah rantai komando, chain of command. Ya. Chain of command ini jelasnya terlihat di organisasi militer paling gampang. Ya, kita tahu misalnya seorang Panglima TNI membawahi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nanti seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat membawahi beberapa orang Panglima Kodam. Panglima Kodam membawahi beberapa komandan Kodim. Korem dulu deh, Korem. Beberapa orang komandan Korem membawahi beberapa komandan Kodim. Komandan Kodim membawahi beberapa komandan rayon militer. Jadi kelihatan ya rantai komando itu. Jadi apa yang dimaksud dengan rantai komando? Rantai komando itu adalah sebuah prinsip dalam manajemen, ya, prinsip dalam manajemen yang memastikan tidak ada orang punya bos lebih dari satu. Ini saya katakan, ya, Panglima TNI, Panglima TNI itu adalah bos, dia cuma ada satu, Panglima TNI, dia adalah atasan dari Kepala Staf TNI AD, TNI AU, TNI AL. Ya, jadi seorang Kepala Staf TNI AD, siapa bosnya? Cuma satu, yaitu Panglima TNI. Begitu juga seorang Panglima Kodam. Siapa atasannya? Panglima Kodam atasannya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi cuma ada satu atasannya. Jangan sampai dalam struktur itu membingungkan karena ada orang diperintah lebih dari satu orang. Kepada siapa dia harus melapor? Karena jika rantai komando ini tidak jelas, istilah dalam manajemen umum, orang bilang jangan sampai ada dua matahari kembar. Matahari itu satu aja. Karena namanya kepemimpinan itu harus jelas siapa yang jadi pemimpin. Itu ya, chain of command prinsip dalam manajemen yang memastikan bahwa tidak ada orang yang melapor artinya memiliki atasan lebih dari satu. Yang kedua, struktur organisasi dalam hal untuk pengendalian atau controlling itu juga harus memperhatikan apa yang namanya span of control, rentang kendali. Jadi rentang kendali ini adalah kemampuan seseorang untuk mengelola bawahan. Jadi saya katakan misalnya, satu orang Panglima TNI itu cukup ngurus 3 orang bawahan, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jangan sampai seluruh urusan dikelola oleh satu orang, nanti di luar kemampuannya. Ya. Itu sebab kenapa misalnya Indonesia, walaupun kita itu namanya negara kesatuan, ya, negara kesatuan, kita nggak pisah-pisah, ya, tapi Indonesia itu terlalu luas, maka akan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Kebayang nggak kalau dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sampai ke Papua sana, kita nggak punya gubernur. Semuanya diurus oleh presiden satu. Kemampuan presiden tentunya tidak mampu mengelola segitu banyak. Ya. Jadi, tidak baik juga jika di Indonesia ini makin lama makin banyak gubernur. Ya. Dulu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah, Indonesia itu hanya punya 27 provinsi, ya, termasuk yang ke-27 adalah Timur Timur. Sekarang, kalau tidak salah ada 36 provinsi.
Kalau nanti bertambah, lama-lama banyak sekali. Apakah mampu mengendalikan segitu banyak? Jadi tentunya ketika kita membuat struktur organisasi, juga perlu memperhatikan yang namanya span of control, ini yaitu jumlah dari bawahan yang dapat diperintah secara langsung oleh seorang manajer, secara efektif dan efisien. Kalau banyak-banyakan, bisa saja, tapi bisa saja tidak efektif, tidak efisien. Ini perlu diperhatikan ketika menyusun sebuah struktur organisasi dalam hal kepentingan kontrol. Berikutnya adalah masalah otoritas. Otoritas. Apa itu otoritas? Hak. Ya, otoritas itu adalah hak yang menempel pada posisi seseorang. Itu namanya otoritas. Nggak ada gunanya orang punya jabatan, punya posisi, kalau dia nggak punya hak. Ya, misalnya, kita punya presiden, punya gubernur, punya wali kota atau bupati, camat, dan seterusnya misalnya, ya, sampai ke lurah. Tentunya setiap posisi itu punya hak, atau lebih tepatnya kewenangan. Ya. Hak itu hak nanti disalahpahami seolah itu jadi ya, bukan. Ini lebih tepat barangkali kewenangan. Ya. Right itu adalah kewenangan. Apa artinya orang jadi gubernur, misalnya ada jabatan, tapi dia nggak punya kewenangan. Dia jadi gubernur, tapi apa-apa harus minta izin ke presiden. Dia jadi gubernur, tapi semuanya harus diatur oleh menteri di Jakarta. Ya ngapain ada gubernur provinsi kalau semua urusan harus diurus oleh pusat. Itu namanya kewenangan, ya, atau otoritas. Jadi sebuah struktur, ya, berarti sama saja kita membuat struktur itu bermakna kita membuat sebuah posisi jabatan. Nah, posisi jabatan itu harus jelas kewenangan apa yang ada di posisi tersebut. Jangan sampai posisinya ada tapi nggak punya kewenangan. Yang lebih parah lagi adalah ketika orang punya kewenangan tapi dia nggak punya posisi. Nah, itu lebih parah lagi. Ini namanya menyalahgunakan kewenangan. Dia bukan gubernur, tapi dia bertindak seolah gubernur. Kalau kamu baca-baca berita dan sadar tentang kondisi pemerintahan Indonesia, di Indonesia ini ada sekarang ini, karena makin rusak pemerintah kita ini, ada menteri, padahal dia cuma menteri, tapi sepertinya segala urusan sama dia semua. Ya, tahu sendiri aja lah. Banyak urusan bukan urusan dia, tapi soal dia ngatur semua. Jadi raja. Gitu. Berikutnya adalah kekuasaan, power. Ya, sama dengan otoritas. Ya, kalau otoritas itu adalah kewenangan, power itu adalah kemampuan dari seseorang yang menduduki struktur itu. Ya, jadi ini lebih kepada individual capacity, ya, kemampuan individu ketika mengambil keputusan. Ya. Dulu kita banyak belajar dari sejarah, ya, ketika Indonesia dijajah Belanda barangkali. Ya, kalau baca-baca sejarah itu, ini waktu dulu masih punya beberapa orang raja atau sultan. Dia raja, dia sultan, tapi kenyataannya dia nggak punya kekuasaan apa-apa karena ketika harus mengambil keputusan, yang ngambil keputusan itu semuanya adalah Belanda. Ya, banyak yang seperti itu. Silakan baca sejarah.
Jadi, apa artinya orang punya posisi kalau dia nggak punya kemampuan untuk mengambil keputusan? Maka ini sangat saling terkait ya antara pengorganisasian ini ya dengan leadership misalnya, kepemimpinan. Dan yang terakhir itu tentang responsibility. Jadi tadi yang pertama chain of command, rantai komando, yang adalah chain of control, kendali. Yang ketiga adalah otoritas atau kewenangan. Yang keempat ini adalah kekuasaan atau kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi power di sini, kekuasaan sini lebih kepada siapa yang boleh mengambil keputusan. Ya. Itu tentunya ada kaitannya dengan responsibility atau tanggung jawabnya. Misalnya, ya, saya masih ingat dulu ketika saya awal-awal kerja di Telkom, ya, ada Telkom itu ada kantor pusat, ada kantor wilayah, ada kantor daerah, ada kantor cabang, ya, yang terakhir di bawah kantor cabang itu namanya unit pelayanan. Nah, misalnya, Pemda minta kepada Telkom, ya, tapi Telkomnya Telkom kantor yang kelasnya rendah lah, katakanlah ya. Misalnya Pemda Lahat, ya, misal Pemda Lahat minta ke Telkom Lahat untuk memasang telepon, misalnya, umum misalnya, katakanlah seperti itu. Dulu ya, ceritanya ini dulu gitu. Terus orang Telkom Lahat bilang, Pak, kami tidak bisa memutuskan, ya, kami tidak bisa memutuskan karena kami di sini hanya kantor pelayanan yang nggak punya kewenangan untuk melakukan pemasangan telepon umum misalnya. Karena telepon umum itu kewenangannya ada di kantor daerah, misal. Jadi dari Lahat itu, Telkom Lahat harus minta izin dulu ke Telkom Palembang. Karena yang punya kewenangan ada di sana. Yang punya tanggung jawab ada di sana. Sampai akhirnya proses pelayanan itu jadi lambat. Akibat organisasi yang terlalu panjang. Nah, itu pengalaman ketika perubahan organisasi dilakukan, ya, organisasinya lebih dibuat ringkas, sehingga yang punya kewenangan, punya tanggung jawab, itu pun diletakkan pada posisi-posisi yang dianggap perlu. Sehingga ada panjang proses perizinan dan sebagainya. Ya. Berikutnya adalah bicara tentang otoritas atau kewenangan. Otoritas atau kewenangan ya. Tadi kita ada unsur tentang otoritas ya dalam pembuatan struktur organisasi. Maka akan ada dua macam jenis otoritas dalam organisasi. Yang pertama disebut otoritas lini, yang kedua adalah otoritas staf. Apa itu otoritas lini? Otoritas lini adalah otoritas berdasarkan posisi. Berdasarkan posisinya. Artinya, dia punya kewenangan itu, dia punya otoritas itu karena jabatannya. Karena jabatannya. Misalnya, seorang manajer, misalnya, seorang manajer, dia mengambil keputusan, katakanlah manajer apa? Manajer manajer apa? Manajer marketing misalnya, manajer sales, penjualan. Ketika ada orang mau beli barang, ya, beli barang yang kita jual, terus
Customer-nya bilang, minta diskon dong. Minta diskon. Nah, seorang manajer, kalau dia punya kewenangan ya, untuk memberikan diskon, misalnya, maka dia bilang, oke, saya boleh ngasih diskon 5%. Karena itulah batas kewenangan dia. Itulah batas kewenangan dia. Jika pembeli bilang, tambah dong diskonnya. Kalau diskonnya bisa 10%, saya beli lebih banyak jumlahnya. Maka kata si manajer, sebentar Pak, saya minta izin dulu ke atasan saya. Jadi si manajer lapor kepada misalnya GM-nya, general manajernya, boleh nggak ditambahin? Karena dia punya kewenangan hanya 5%. Kalau untuk lebih dari 5% diskon, mungkin atasannya yang berhak memutuskan. Nah, itu namanya kewenangan atau otoritas lini. Sementara yang kedua, ada namanya staff authority. Staff authority. Apa itu? Di dalam struktur organisasi ada beberapa bagian dari organisasi itu, ya tidak semua, dia punya kewenangan-kewenangan khusus yang tugasnya ya bersifat sebagai pendukung, support, pendukung. Kewenangan itu bersifat hanya dukungan, gitu ya. Dan itu biasanya tidak selalu digunakan. Seperti apa contohnya? Misalnya ketika ada, katakanlah Pak ya, yang sifat dukungan ini, memindahkan pegawai, misalnya contoh, ya, memindahkan pegawai. Nah, tentunya mutasi pegawai, ya, itu nggak semua orang punya kewenangan atau otoritas untuk memindah-mindahkan karyawan. Kalau semua bos boleh mindah-mindahkan, ya kacau nanti organisasi perusahaan. Siapa yang punya kewenangan untuk mengatur orang ini boleh pindah ke sana, karyawan ini mutasi dari kota A ke kota B, dan sebagainya? Ya tentunya pegawai di bidang SDM. Ya. Sekalipun ada pejabat, ada manajer, ada GM, tapi dia bukan ngurusin urusan kepegawaian, dia manajer, tapi manajernya manajer penjualan. Ya, nggak bisa dia memindah-mindahkan karyawan sesuka-sukanya dia. Ya. Oke, itu yang dimaksud dengan otoritas. Nah, ini contoh daripada rantai komando, tadi sudah saya bahas, rantai komando itu jelas susunannya, urut-urutannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, maka setiap orang, siapapun perhatikanlah, satu orang, itu bosnya cuma satu yang di atas. Nggak ada satu orang punya bos banyak. Tapi satu orang bisa punya banyak anak buah. Jadi kalau dari bawah kita lihat naik ke atas, itu namanya chain of command, rantai komando. Perhatikan, ya. Tidak ada satu orang pun punya bos lebih dari satu. Tapi kalau dari atas melihat ke bawah, ya, kemampuan seseorang untuk ngurusi anak buah, itu namanya span of control. Kalau kita lihat sini ya, contoh. Seorang Chief Executive Officer, CEO, ya, dia cuma ngurusin 3 orang aja. Dia nggak ngurusin banyak-banyak. Ya. Rentang kendalinya dia cuma ngurusin
yang namanya executive vice president, presiden, executive vice president, satu lagi. Ya. Seorang presiden ngurusin 5 orang vice president. Dan seterusnya. Itu namanya span of control. Di mana setiap posisi-posisi ini akan punya otoritas atau kewenangan. Setiap posisi-posisi akan punya power atau kekuasaan dalam mengambil keputusan. Misalnya, ya, ini seorang vice president, ya contohlah misalnya vice president warna biru, yang warna biru ini adalah vice president marketing. Maka dia punya kewenangan, dia punya power, ya, dia punya responsibility, tentunya sesuai dengan bidang kerjanya yaitu tentang marketing. Ya. Begitu juga ada vice president yang lain, misalnya presiden finance, keuangan misalnya, ya, wakil direktur bidang keuangan. Maka dia cuma ngurusin masalah keuangan. Kewenangannya di bidang keuangan. Ya. Kekuasaan dia di bidang keuangan. Tanggung jawab dia, responsibility-nya di bidang, ya, oke. Tadi ada otoritas lini, ada otoritas staff. Ya. Garis penuh itu lini, garis putus-putus itu staff. Kalau kita lihat, perhatikan, ya, garis penuh itu bersifat struktural, ya. Sementara yang garis putus-putus itu bersifat spesialis. Dia ada bidang-bidang tertentu. Tadi saya contohkan misalnya human resource, bidang sumber daya manusia. Yang bisa mindah-mindahkan orang tentunya yang bagian, ya. Nah, tadi sudah saya singgung tentang kewenangan atau otoritas dengan power. Power itu adalah kemampuan atau ability dalam mengambil keputusan. Tentunya ini harus selaras antara kewenangan dan kemampuan mengambil keputusan. Ya. Jangan sampai ada orang ngambil keputusan tapi bukan kewenangan dia. Namun sebaliknya, ada orang punya kewenangan tapi dia nggak mampu. Kenapa? Karena dia nggak punya power, nggak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Padahal dia punya kewenangan itu. Itu sebabnya kenapa ada orang jadi pimpinan tapi tidak memimpin. Judulnya dia punya jabatan. Tapi kenyataannya dia tidak lebih sebuah boneka yang dimainkan di panggung. Ada orang lain yang ngambil keputusan di balik layar. Karena apa? Karena dia nggak punya kemampuan, nggak punya power. Padahal harusnya dia punya kewenangan di sana. Nah, dulu seringkali yang dicontohkan orang itu biasanya kalau ada pejabat, sebenarnya kata orang yang jadi pejabat yang sebenarnya bukan si bapaknya tapi si ibunya. Kenapa? Karena si bapaknya takut sama istri misalnya. Judulnya yang memegang jabatan si bapak, tapi yang punya kekuasaan istrinya misalnya. Kalau di kita sekarang barangkali ya lihatlah contoh ada yang ngaku presiden, ya, tapi sebenarnya yang presiden yang sebenarnya siapa gitu. Tuh, pentingnya ada keselarasan antara otoritas dengan kekuasaan. Bicara tentang otoritas dan kekuasaan,
Ini kalau kita lihat hubungan antara fungsi dengan otoritas, ya, maka kita lihat semakin tinggi posisi, maka otoritasnya semakin sempit. Ya, pejabat yang berada di posisi tinggi itu nggak semua urusan dia urus. Nah, kira-kira begitu. Dia cuma memerintahkan hal-hal yang bersifat strategis. Misalnya sebuah perusahaan, ya direktur utama perusahaan itu cuma taunya, oke, silakan berbisnis, perusahaan kita harus untung. Otoritas bahwa bagaimana cara mencari untung itu diturunkan lagi kepada general manager biasa. Tapi general manager pun tidak detail, dia akan turunkan lagi bahwa, oh silakan manajer marketing urus ya urusan jualan, manajer SDM urus bagaimana cara mencari karyawan yang baik, ya manajer produksi pokoknya urus gimana caranya supaya produksi pabrik lancar, manajer akuntansi gimana caranya pencatatan keuangan finansial itu baik. Jadi jangan tanya urusan berapa diskon yang harus diberikan ketika kita melakukan promosi. Jangan tanya kepada direktur utama sebuah perusahaan, dia nggak ngerti. Karena itu bukan urusan dia. Jadi kita lihat authority level, ya, level otoritas itu, jika semakin tinggi, maka dia semakin sempit ruang lingkupnya. Tapi makin rendah otoritas, ruang lingkupnya makin luas. Ya, luas. Selanjutnya organisasi, ya kita kembali kepada struktur organisasi tadi. Ada dua jenis, ada dua bentuk organisasi secara garis besar. Ada namanya organisasi yang tersentralisasi, ada yang namanya organisasi desentralisasi. Apa itu organisasi sentralisasi? Yaitu organisasi yang pengambilan keputusannya terpusat. Ya, sentralisasi namanya. Dengan kata lain, pejabat-pejabat yang ada di bawah nggak punya kewenangan. Kewenangan semuanya ada di atas. Sementara kalau desentralisasi, yaitu pengambilan keputusan diserahkan ke level paling bawah. Desentralisasi. Ya kita pernah ngalamin misalnya negara kita sentralisasi. Ya, dulu semua urusan ke pemerintah pusat. Ya. Contoh untuk urusan sekolah, ya, urusan sekolah misalnya. Urusan sekolah itu dulu semuanya diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semuanya di pusat semua, pemerintah pusat. Seiring perjalanan, dalam negara kita ada perubahan sistem di mana terjadi yang namanya otonomi daerah. Sehingga dengan otonomi daerah itu sama saja memindahkan kewenangan yang tadinya semuanya ada di pusat diserahkan kepada daerah. Nah, sekarang urusan-urusan sekolah misalnya contoh ya. Mulai dari sekolah menengah atas sampai ke urusan TK ya, itu diserahkan ke pemerintah daerah. Ya. Malah dulu awal-awal semuanya di pemerintah daerah tingkat 2, kota atau kabupaten. Tapi terakhir sekarang diatur bahwa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan ya itu dikelola oleh provinsi. SMP dan SD, TK
dikelola oleh kabupaten kota. Perguruan tinggi masih diurus oleh pusat sekarang. Ya, masih sentralisasi kalau perguruan tinggi. Ada gubernur ngurusin perguruan tinggi, misalnya. Karena semua urusan perguruan tinggi masih diurus langsung di Kementerian Pendidikan. Ya, tapi kalau untuk misalnya ngangkat siapa jadi kepala SMP, SMA, kalau SMA diangkat oleh pemerintah provinsi. Kalau kepala SD di negeri misalnya diurus oleh pemerintah kabupaten atau kota. Itu sentralisasi dan desentralisasi. Berikutnya tentang power ya, power atau kekuasaan. Jadi ada orang membuat organisasi dengan tipe kekuasaan yang bermacam-macam. Ini nanti akan lebih detail dibahas dalam leadership atau kepemimpinan. Ya. Nah, orang yang menduduki jabatan itu tentunya adalah pemimpin, leader. Ada pemimpin yang bersifat coercive power. Apa itu coercive power? Yaitu kekuasaan berdasarkan rasa takut. Kamu bisa lihat ya, ada orang memang menduduki suatu posisi, kekuasaannya itu ditunjukkan dengan cara membuat orang lain jadi takut. Awas, nanti aku pecat. Awas, nanti aku mutasikan, pindah. Baru-baru ini sempat ada kasus ya viral di internet, ya dikomen oleh netizen. Ada menterinya baru sih, ya. Menteri yang ganti antara waktu gitu. Marahin pegawai dengan cara ngancam. Awas, nanti kamu saya pindahkan ke Papua. Seolah-olah dia yang punya kewenangan mindah-mindahkan orang. Padahal yang bisa memindahkan pegawai negeri itu bukan menteri bersangkutan, tapi menteri PAN, ya. Menteri aparatur negara. Gitu. Jadi dikira kalau punya jabatan itu bisa nakut-nakutin orang. Ada yang begitu. Ada lagi jenis kekuasaan yang menggunakan konsep reward atau penghargaan. Jadi dia mengandalkan kekuasaannya dengan cara mengiming-imingi orang lain dengan penghargaan. Ya, ini juga cara teknik memimpin. Ya. Ada orang memimpin orang lain dengan cara, ayo kerja, kalau nanti kerja saya kasih hadiah. Jadi orang bekerja sama dia itu niatnya adalah untuk mendapat penghargaan. Bukan karena tulus ikhlas. Ada yang legitimate power. Apa itu legitimate power? Kekuasaan yang resmi berdasarkan posisi formal, berdasarkan struktur. Ya, ada orang bekerja, ya, menduduki suatu posisi yang nggak keluar dari koridor ketentuan yang mengatur dia punya kewenangan apa, dia punya kekuasaan apa. Dia tahu diri lah. Kalau saya misalnya, saya ya tadi contoh sebut menteri sosial. Saya menteri sosial, urusan saya kewajiban ngurusin sosial, bukan ngurusin minah-minahin orang sampai ke Papua. Nggak usah ada ngancam-ngancam. Itu bukan kewenangan saya, misalnya. Ya. Ya, jadi legitimate power itu adalah kekuasaan berdasarkan posisi formal yang diduduki. Berikutnya ada namanya expert power. Ya. Kekuasaan atau kekuatan atau kemampuan berdasarkan bidang keahlian. Baiknya ini yang digunakan. Orang menduduki satu posisi berdasarkan bidang keahliannya atau pengetahuannya atau skill-nya. Yang terakhir ada namanya referent power. Power berdasarkan referensi. Ya, jadi
seseorang dikatakan punya kekuasaan, ya karena ada misalnya ya referensi, misalnya dia anak siapa, terus diangkat, dia keponakan siapa, terus diangkat, atau dia dapat referensi, atau kalau istilah kerennya, istilah bahasa Belanda itu kata belece, aturan sakti. Silahkan dipahami ya, bahwa secara teori ini semua ada. Ketika kita menduduki sebuah posisi, di mana posisi itu ada power di sana, kita akan gunakan power yang mana. Berikutnya tadi sudah disinggung bahwa salah satu pembentukan struktur organisasi karena ingin membuat yang namanya work specializations, spesialisasi pekerjaan. Singgung tadi di depan di awal. Dengan kata lain, struktur organisasi ya membagi-bagi pekerjaan kita. Nah, proses pembagian-pembagian itu disebut dengan departementalisasi, departmentalization bahasa Inggris. Jadi, bagaimana cara membagi-bagi pekerjaan itu sesuai spesialisasinya? Kira-kira begitulah bahasa mudahnya. Ada banyak cara, antara lain yang utama itu yang 5 ini. Bahwa kita membagi pekerjaan berdasarkan fungsi, atau berdasarkan produk, atau berdasarkan jenis pelanggan, atau berdasarkan perbedaan geografis, atau berdasarkan perbedaan proses kerja. Ya, ini cara membagi-bagi pekerjaan, cara membagi-bagi spesialisasi pekerjaan, supaya nanti akan ada struktur yang berbeda-beda, atau pengelompokan pekerjaan. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Pembagian berdasarkan fungsi, pada prinsipnya kita membagi pekerjaan berdasarkan perbedaan tugas pokok atau aktivitas dari fungsinya. Misalnya, kita membagi ada bagian pemasaran. Tugasnya adalah marketing atau jualan. Bagian produksi atau bagian membuat barang atau produksi atau bagian pabrik. Bagian keuangan, ngurusin duit. Ya. Bagian pergudangan, ngurusi stok barang misalnya. Bagian SDM, ngurusin pegawai, dan sebagainya. Jadi ini berdasarkan fungsi. Yang kedua berdasarkan produk. Contoh misalnya kita lihat ya, kamu tahu perusahaan Wings, bukan pesawat terbang, bukan, perusahaan Wing. Ya, ada yang tahu Wing? Ya. Wing itu yang kalau dulu terkenalnya Wing itu pabrik sabun colek, sabun cuci piring, Wing. Nah, itu. Tapi sekarang perusahaan Wing itu nggak cuma ngurusin sabun. Ya. Wing itu sabun colek, kalau sabun cuci Daya, ya nggak satu grup sama Rinso, bukan, beda. Tapi kamu tahu nggak kalau Wing itu juga punya mie instan? Nah, sudah tentu tidak mungkin yang ngurusin mie instan itu dicampur dengan yang ngurusin sabun colek atau sabun cuci. Maka terjadilah namanya pembedaan atau
pembagian tugas berdasarkan jenis produk. Begitu juga misalnya di Unilever. Unilever itu ya ada yang ngurusin shampoo, sabun mandi, ada Unilever itu. Nah, tentunya tidak akan kecampur-campur dengan yang bagian yang ngurusin Pepsodent, Unilever juga. Jadi dia akan punya pembagian tugas berdasarkan jenis produk yang mereka jual. Berikutnya adalah berdasarkan pelanggan atau customer. Ya, pengalaman saya sendiri, misalnya di Telkom, Telkom itu membagi unit kerja berdasarkan pelanggan. Ada yang ngurusin pelanggan umum, ada ngurusin pelanggan perusahaan, ya, bisnis kecil seperti UKO, ya, perusahaan-perusahaan kecil. Ada yang ngurusin perusahaan besar, BUMN yang lain misalnya, bank misalnya. Termasuk ada juga yang ngurusin pemerintahan. Jadi membagi bidang-bidang berdasarkan, atau ada organisasi yang membagi pekerjaannya berdasarkan geografis. Ya, termasuk juga di Telkom juga melakukan hal yang demikian. Maka muncullah ada Telkom Regional Sumatera, ada Telkom Regional Kalimantan, ada Telkom Regional Indonesia Timur. Tuh, mulai dari Sulawesi sampai Papua jadi satu itu. Ya, jadi dia membagi berdasarkan geografi. Dan yang terakhir, ada juga organisasi yang dibuat berdasarkan perbedaan proses kerja. Prosesnya. Oke ya. Untuk detail silakan dibaca di buku ya. Untuk detailnya silakan baca di buku. Berikutnya adalah ketika kita menyusun organisasi, perlu juga diperhatikan mekanisme ya dan isi atau organik dari organisasi tersebut. Jadi ada organisasi itu namanya mechanistic organization, ada namanya organic organization. Apa itu mechanistic organization? Yaitu organisasi yang bersifat mekanis. Ya. Nama lainnya disebut birokrasi. Ya. Contoh yang paling mudah kalau melihat organisasi yang bersifat birokrasi adalah pemerintah. Ya. Hampir semua jenis pemerintah, baik pemerintah daerah, pusat, daerah itu provinsi atau kota kabupaten, sampai ke pemerintah pusat juga sangat birokratis pemerintahan itu. Kalau pegawai negeri sipil, dia bekerja akan sangat birokrasi. Ya. Apa itu birokrasi? Ya, birokrasi adalah organisasi yang strukturnya sangat terpisah-pisah, ya, sangat terspesialisasi, sangat formal dan sangat tersentralisasi. Ya, jadi kalau kita datang ke kantor Pemda misalnya, datanglah ke bagian apa misalnya, datang ke bagian dinas perdagangan misalnya contohnya, datang ke dinas perdagangan, ya, ada urusan lah pokoknya, kita mengurus izin buka perusahaan misalnya, mau mendirikan TV misalnya. Kebetulan ketika urusan itu berlangsung, butuh KTP. Ternyata KTP kita mati, sudah nggak berlaku lagi. Cerita dulu. Karena kan KTP sudah seumur hidup. Misalnya, ya. Nah,
Ketika kita baru sadar bahwa oh KTP-nya sudah nggak berlaku, maka harusnya kan yang memperpanjang KTP itu Pemda juga. Kita sudah di kantor Pemda, misalnya. Terus kata orang sana, Pak, kita bagian perdagangan, kita nggak ngurus cara bikin KTP gitu. Bapak harus datang dinas kependudukan. Lain Pak bagiannya, bukan urusan kami. Kata-kata bukan urusan kami itu yang namanya spesialisasi dan formalisasi. Itu yang disebut dengan birokrasi. Padahal kita sedang di kantor Pemda gitu. Akan lain urusannya, misalnya Anda datang ke perusahaan-perusahaan yang mementingkan pelayanan, ya, perusahaan pelayanan, ya, misal ke perusahaan penerbangan misalnya, ya, Garuda katakanlah. Ketika Anda datang ke kantor Garuda, cukup datang di satu tempat di pusat pelayanan, segala urusan yang berkaitan dengan Garuda bisa selesai di sana. Karena mereka tidak birokrasi. Ya. Awalnya kamu cuma ngomong datang ke sana itu untuk urusan beli tiket. Ya, urusan beli tiket. Aja, beli tiket saja. Terus tiba-tiba teringat bahwa dulu pernah ada urusan yang belum selesai misalnya. Apa urusannya? Oh, misalnya saya ada koper ketinggalan. Maka kita bisa menyelesaikan semua urusan di satu titik. Ya. Ini namanya organisasi jenis organik. Nama lainnya disebut advokasi. Di mana di sana spesialisasi dan formalisasi sangat rendah. Termasuk sentralisasi juga sangat rendah. Dengan kata lain, satu titik di situ bisa menyelesaikan semua urusan. Ya, itu beda dengan biro. Tapi mau pilih yang mana, ada yang salah, nggak ada yang benar. Bukan persoalan ini salah, itu benar, bukan. Semuanya benar, ya, semua juga bisa salah. Kapan dia benar, kapan dia salah? Jika pilihan struktur organisasi ini tadi tidak sesuai dengan strategi. Kalau perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi pelayanan yang terbaik, sudah tentu harusnya menggunakan konsep yang organik. Tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan yang strateginya, ya cara kerjanya, yaitu dengan cara menjamin keamanan, menjaminkan ketertiban, ya, maka birokrasi adalah yang terbaik. Ya. Baik atau buruk, benar apa salah pilihannya itu tergantung pada strategi apa yang digunakan. Nah, ini ada dua perbedaan antara mekanistik dan organik. Silakan dipelajari, ya, silakan dipelajari. Perbandingannya apa? Ya, untuk detail baca di buku. Baca di buku. Ya. Saya tidak berharap kamu cuman mengandalkan slide PowerPoint. Ya, slide PowerPoint itu sebenarnya bukan untuk mahasiswa. Slide PowerPoint itu untuk dosen menjelaskan dalam bentuk ringkasan. Tugas mahasiswa membaca buku. Jadi minggu lalu memang sengaja ya bahwa slide PowerPoint yang saya berikan itu belum bisa di-download. Ya, jadi jangan tanya. Kemarin ketua kelas bolak-balik nanya, Pak, tidak bisa di-download. Ya, memang. Karena saya suruh kamu baca buku. Ya. Kamu saya suruh membuat ringkasan. Jangan yang kamu ringkas itu dari PowerPoint. Itu ringkasan kamu ringkas lagi. Jadi kalau ringkasan berarti baca buku. Ya, kalian tuh harus dipaksa baca buku.
buku sudah ada tapi males baca gitu. Ya, jadi silakan baca bukunya untuk dapat yang lebih detail penjelasan. Tapi list tentang perbedaan di sini tidak ada, tinggal kamu pahami apa maksud dari masing-masing ini. Ya. Dan jangan lupa juga bahwa untuk setiap pilihan struktur organisasi akan ada konsekuensi dalam penggunaan teknologi. Akan ada dampak atau pengaruh terhadap teknologi yang digunakan. Atau sebaliknya, ya, karena teknologi yang kita terapkan itu akan berdampak terhadap pilihan struktur. Nah, ya. Kalau perusahaan kita bersifat unit production, tentu akan berbeda strukturnya jika perusahaan kita bersifat mass production atau proses production. Nah, jadi pilihan teknologi akan menentukan struktur, atau sebaliknya pilihan struktur akan menentukan teknologi cara bekerja di sebuah organisasi. Ya. Detailnya silakan baca dulu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ada beberapa hal yang dapat kita rangkum. Ya. Pertama, ketika kita merancang organisasi, menerapkannya, mengimplementasikannya, applied-kannya, maka kita akan lihat ada beberapa pilihan. Akan ada beberapa pilihan bentuk rancangan organisasi. Pertama, ya tentunya ada namanya struktur yang sederhana, simple structure. Kapan ini digunakan? Ketika kita menggunakan organisasi atau perusahaan kita adalah perusahaan-perusahaan yang sangat rendah dalam spesialisasi dan formalisasi. Jadi, ya mungkin perusahaan keluarga atau bisnis kecil-kecilan, ya, yang nggak perlu terlalu spesialisasi dan nggak perlu terlalu formal. Kita pakai struktur yang bersifat simple structure. Yang kedua, pilihan kedua yang umum, ya, yaitu functional structure. Apa itu? Itu functional structure itu ketika organisasi kita sudah mau menerapkan spesialisasi. Ya. Dan yang ketiga adalah divisional structure. Apa itu divisional structure? Divisional structure itu dia suatu struktur organisasi di mana dia punya susunan lengkap dari semua fungsi, dan dia juga punya kewenangan dalam pengambilan keputusan. Ya. Dia juga punya kewenangan dalam pengambilan keputusan. Ini namanya divisional structure. Misalnya ya, kalau perusahaan yang functional structure itu dia terbagi, ada bidang marketing, ada bidang keuangan, ada bidang produksi, ya misalnya. Tapi terpusat biasanya itu. Memang ada bagian-bagian, tapi semua urusan harus minta izin ke pusat biasanya. Tapi kalau divisional structure, ya, misal kantor Telkom, ya, yang saya tahu itu Telkom. Nah, namanya ada divisi regional Sumatera. Maka di Telkom Sumatera yang kantor pusatnya di Medan, di sana itu ada bagian marketing, di sana ada bagian SDM, di sana juga ada bagian logistik, di sana ada bagian jaringan, semua lengkap. Bagian-bagiannya ada, seolah-olah setiap fungsinya ada. Tapi segala urusan diputuskan oleh kantor divisi regional Sumatera sendiri. Nah, itu pertanyaannya. Tapi kalau yang fungsional, memang ada bagian-bagian, tapi bagian-bagian itu adalah bawahan dari kantor pusat.
Ini tadi saya katakan kalau fungsional, dia sesuai bidang-bidang fungsional. Dia ada bagian tugas yang jelas. Itu. Kalau divisi, nah dia terbagi, ya, tapi di dalamnya lengkap, utuh, ada semua. Kita lihat di sini contoh nih. Ya. Ini misalkan mungkin yang contoh seperti ini mirip adalah Pertamina, ya. Pertamina itu ada antar pusat, dipimpin oleh seorang direktur utama, tapi dia ada Pertamina yang bidang bahan bakar, ada Pertamina bidang lubrikan, oli, ada Pertamina yang bidang kimia. Tapi pada setiap bidang ini masing-masing marketingnya ada, planning dan economics ada, supply and distribution ada, manufacturing ada, lengkap semua sama. Ya, jadi di situ dia satu hal yang utuh, tapi di dalamnya ada pembagian-pembagian. Sehingga muncul yang namanya istilah-istilah baru lagi ketika struktur ini dikembangkan. Ada namanya struktur matriks. Ya, struktur matriks itu dia gabungan dari fungsional yang ditempatkan secara temporer pada satu unit kerja. Itu namanya organisasi matriks. Yang kedua, ada organisasi yang bersifat tim. Nah, biasanya ini lebih kecil lagi daripada matriks, ya. Dia berdasarkan tugas khusus, tapi biasanya hanya bersifat sementara untuk sekelompok orang saja. Dan yang terakhir, seiring berkembangan teknologi internet sekarang, ya, ada konsep yang namanya boundaryless organization, organisasi tanpa batas. Ya, jadi tidak lagi dibatasi oleh struktur-struktur yang kaku, tidak lagi dibatasi oleh formalitas yang kaku. Biasanya boundaryless organization ini lebih berorientasi pada hasil. Ya. Mungkin nggak kamu berada di Indonesia, tapi kamu statusnya karyawan perusahaan di Amerika? Mungkin. Ya. Film Transformer. Kita tahu ya semua film Transformer. Ya. Mungkin ada dari kita yang juga tahu bahwa ada orang, pegawai perusahaan yang membuat film Transformer, itu salah satu pegawai yang membuat animasi multimedianya itu orang Indonesia. Dia juga kerja dari Indonesia, tapi setiap hasil kerjanya terkoneksi secara online dengan tim yang ada di Hollywood ketika memproduksi film Transformer. Yang penting hasilnya ada. Saya katakan boundaryless organization ini biasanya organisasi-organisasi yang lebih berorientasi kepada hasil yang di. Oke, ini contoh untuk matriks, ya. Contoh untuk matriks, kita lihat ada proyek alfa, proyek beta, proyek gamma, proyek omega, ya. Ini ada 4 proyek, di mana setiap tim proyek ini diisi dari orang-orang dari berbagai macam bagian. Ya, jadi dia bersifat temporer selama proyeknya masih berlangsung. Jadi ada semacam penugasan. Nanti kalau proyeknya selesai balik ke unit asalnya lagi. Ini namanya matriks, struktur organisasi matriks. Dan yang terakhir, pelajaran kita hari ini adalah ada istilah yang saya harap menjadi pemahaman kamu, ya, karena nanti
saya lupa ya, di semester berapa? Semester 6 apa semester 7, ada mata kuliah namanya knowledge management. Atau bidang keahlian saya adalah knowledge management. Jadi, kita mengenal istilah learning organization. Organisasi belajar. Ya. Learning itu lebih tepat diterjemahkan pembelajaran. Jadi, kalau Mama terjemahkan jadi bahasa Indonesia, learning organization adalah organisasi pembelajaran. Apa itu maksudnya? Ada kiasan ya yang selama ini selalu digunakan orang, yaitu keledai tidak mau masuk ke lubang kedua kali. Jadi tidak ada keledai yang terperosok ke lubang yang sama dua. Kenapa? Karena keledai itu tahu dia pernah terperosok dalam sebuah lubang. Keledai saja mikir, oke lah sekali saya buat kesalahan terperosok masuk lubang, tapi jangan 2 kali masuk lubang. Itu keledai. Yang masuk kategori kiasan binatang paling dungu, keledai itu. Jangan sampai manusia lebih buruk dari keledai. Masa iya ada orang buat kesalahan berulang-ulang? Apa nggak mikir dulu pernah ada kesalahan diulang lagi? Nah, begitu juga organisasi. Apa learning organization? Yaitu organisasi itu mampu membangun kemampuan. Ya, jadi mampu membangun kemampuan yang secara terus-menerus beradaptasi dan melakukan perubahan berkaitan segala sesuatu yang berhubungan dengan isu-isu pekerjaan. Ada orang bisnis, katakanlah punya perusahaan, ya, terus rugi. Dan dipelajari apa penyebab rugi, supaya jangan terulang kembali. Atau sebaliknya, ada orang punya bisnis, terus untung, tapi karena dia tidak tahu apa yang menyebabkan untung, dah sekali saja untung, berikutnya nggak untung lagi. Padahal kalau dia tahu apa yang menyebabkan untung, ya harusnya dia bisa mempelajarinya sehingga bisa dibuat prosedur yang menjamin keuntungan. Itulah namanya knowledge management. Ya, nanti di semester 6 atau semester 7 ada mata kuliahnya. Knowledge management. Bagaimana IT menjadi tools dalam knowledge management. Ya. Bagaimana kita bisa membuat yang namanya organizational knowledge, pengetahuan organisasi. Ya. Itu sebab ada perusahaan yang dulu barangkali sebuah perusahaan kecil, yang bisnisnya bisnis kecil-kecilan, ya, tapi sekarang menjadi raksasa bisnis yang menguasai ekonomi. Bagaimana sebuah perusahaan bisa tumbuh? Bagaimana sebuah bisnis bisa bertahan sekian puluh tahun? Ya. Kenapa ada perusahaan yang hidup nggak lama mati, bangkrut? Ya. Tapi ada perusahaan yang bertahun-tahun bertahan sampai sekarang masih stabil. Inilah prinsip-prinsip namanya learning organizations. Ya, saya minta ini kamu pahami betul, tolong dibaca bagian ini ya. Jadi ada keterkaitan antara bagaimana cara kita merancang sebuah organisasi yang tentunya nanti akan ada proses-proses distribusi dan sharing informasi. Di sana juga akan muncul kepemimpinan yang memimpin organisasi tersebut. Dan yang terakhir, akan membentuk yang namanya budaya organisasi.
Di bagian yang ini sebetulnya nanti akan menjadi bagian penting yang dimainkan oleh teknologi informasi, oleh IT. Barangkali kalau sekarang kamu belum terbayang, tapi nggak apa-apa. Ya. Saya infokan dulu, ya, bagaimana nanti IT menjadi sebuah tools yang esensial bagi organisasi untuk menciptakan yang namanya learning organization. Organisasi yang belajar. Organisasi yang mampu bertahan menghadapi persaingan dan sebagainya. Ya, ini ciri-ciri karakteristik learning organization. Ya. Saya tidak akan bahas ya, di sini. Silakan baca bukunya. Silakan baca bukunya. Dan ini nanti akan saya jadikan tugas. Ya. Saya akan jadikan tugas, tapi ya belum sekarang, Ya. Tapi baca aja dulu. Ya, dibaca dulu bagian sini ya tentang learning organization, ciri-cirinya bagaimana. Ya, syukur-syukur kalau kamu mulai cari-cari apa yang dimaksud dengan knowledge management, ya bagaimana IT menjadi apa tools utama ya dalam knowledge management dan ya silakan ya ini juga tambahan tentang budaya karena budaya organisasi tidak akan lepas dari namanya knowledge management. Saya pikir itu ya materi kita hari ini ya. Bagian depan memang terasa sangat manajemen sekali. Kamu diskusi dengan kawan-kawan dari Fakultas Ekonomi barangkali bisa nyambung belajar sama dan mereka di bagian-bagian awal tadi. Di yang bagian terakhir ini, sebenarnya di sini nanti kamu mencari celah bagaimana IT bertindak, bagaimana IT menjadi sebuah tools, jadi sebuah alat dalam manajemen yang mumpuni untuk membangun sebuah organisasi yang unggul. Ya, coba fokuskan perhatian kalian di bagian akhir di bab ini. Bagian-bagian awal itu untuk mempermudah pemahaman. Namun setelah paham bagian awal, pikirkan bagian yang ini, learning organization ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau nanya. Jelas? Tidak ada? Biasanya kelas ini. Nggak tahu nih, orang tidak ada. Inilah generasi COVID ya. Saya nggak terlalu banyak juga. Ya, ini semuanya ada di sini. Apa dengar penjelasan saya apa enggak? Allahu a'lam. Ya, enggak, kameranya juga semuanya mati. 53 orang semuanya kamera mati. Nggak bisa on cam, Pak. Bisa di on cam-nya, Pak, kameranya. Nggak bisa on cam. Itu menghidupkan kamera dari masing-masing laptop masing-masing, bukan ada setting. Dari Zoom nggak bisa, Pak. Dari Zoom-nya nggak bisa, Pak. Ada settingan kamera itu. Settingan kamera itu Zoom itu hanya ngatur orang unmute sendiri apa enggak. Ini saya hidupkan. Kamu mau hidupkan Kak? Hostnya. Tapi ini dimatiin oleh hostnya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada. Saya nggak ada setting-settingan apa-apa. Saya cuma buat default semua. Ya, udah nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.